Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Yance Manin dengan NIM 11815. Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Al-Oleo. Di sini saya akan kembali untuk membahas tugas keempat dari mata kuliah Pertanian Berkelanjutan. Yang judul yaitu menghadapi paradigma intensifikasi ekologi dalam agronomi meninjau kembali metode, konsep, dan pengetahuan. 1. Perkenalan. Sistem pertanian baru diperlu untuk memungkinkan pertanian melalui harapan masyarakat yang semakin beragam. Selama beberapa dekade, agronomi telah menghasilkan pengetahuan dan merancang agroekosistem untuk menghasilkan produksi pangan primer dan serat baik untuk konsumsi langsung maupun untuk keperluan industri. Masalah produksi pertanian baru-baru ini diperluas untuk mencakup jasa ekosistem lainnya. SING dari tahun 2017, seperti ekosistem alami dan semi buatan lainnya, agroekosistem dapat memberikan layanan seperti penyerapan karbon, penyerbukan, dan penyerangan air. Kapasitas pertanian untuk menyediakan layanan seperti itu tentu saja tidak selalu dijamin, dan ada banyak contoh dampak buruk dari pertanian terhadap lingkungan dan mengarah pada kerugian ekologis pertanian. Watson dari tahun 1997, Sinton et al. 2007. Kerugian mungkin termasuk penurunan kualitas dan udara dan kontribusi terhadap hilangnya keanekaragaman hayati, karena agroekosistem adalah ekosistem yang dikendalikan oleh manusia. Mengadopsi pendekatan yang benar untuk berbagai masalah produksi memerlukan pemahaman tentang cara di mana proses alami yang didorong oleh manusia atau dipaksa berinteraksi dalam ekosistem. Ahli agronomi berpendapat bahwa misi pertanian multitujuan paling baik dapat dicapai dengan pemanfaatan mekanisme regulasi biologis dan lebih baik pada tingkat yang berbeda. Pengelolaan tanaman, desain sistem tanam, tata letak, dan pengelolaan landscape. Pengelolaan tanaman, desain sistem tanam, Matson DDK tahun 1997, Eden et al. 2011. Ini mengasumsikan bahwa mekanisme biologis mampu menggantikan input kimia, fisik, dan berinteraksi secara menguntungkan dengan mereka, memainkan peran agronomi yang sama tanpa biaya eksternal termasuk biaya lingkungan pada khususnya. Penggunaan regulasi biologis dalam agroekosistem yang mencapai produksi pangan tinggi dan untuk menyediakan jasa ekosistem tampaknya bertujuan berlawanan telah mendapatkan di tempat pada inti dari yang semakin disebut intensifikasi ekologi organisasi pangan dan pertanian. FAO 2009 baru-baru ini mengidentifikasikan intensitas ekologis dan kelanjutan dalam kerangka pertanian sebagai pemaksimalan produksi primer satuan luas tanpa penggunaan ekspresi yang lebih baru oleh Kasman 1999 berfokus pada produksi sereal dan mayoriti. Perlunya kemajuan dalam ilmu tanaman dan tanah untuk mencapai peningkatan terus-menerus dalam hasil area intensifikasi tanpa kerusakan lingkungan ekologis usia. Pendekatan ini terutama berfokus pada nasi pupuk dan penggunaan olah tanaman. Ketika 2006 menerapkan pendekatan serupa untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan Confucius Alois dan Griffiths 2008 dan beberapa penulis lainnya. Holder 2008, Michael Sachs 19 tahun 2009, Herbert 2010, Bommel 2010. Intensifikasi ekologi adalah jalur menuju
produksi banyaknya produk pertanian. Produksi hal-hal baru dan ekosistem Kevin 2008, identifikasi ekologi berdasarkan pada intensifikasi pemanfaatan fungsi yang ditawarkan ekosistem. Meskipun relatif kabur, definisi ini tetap menjadi titik awal yang memungkinkan untuk pertimbangkan jalur alternatif. Pembangunan pertanian definisi jauh lebih luas daripada Kasman 1999 dan menyediakan tempat yang menarik bagi para ilmuwan yang mempromosikan pembangunan regulasi biologis dan agroekosistem. Banyak artikel telah diterbitkan tentang regulasi biologis dalam ekosistem. Sebagian besar di bawah judul agroekosistem dan makalah baru. Terus muncul penelitian tentang topik ini tetap sangat diperlukan dan menggunakan. Oke. Agronomi yang akrab dengan aspek fisik dan kimia individu ekosistem. Namun, intensifikasi ekologi membutuhkan diversifikasi sumber pengetahuan yang lebih luas dan pengembangan metode analisis sebab data baru. Ahli agronomi sampai saat ini pada dasarnya mengandalkan hasil ilmiah mereka sendiri pembuatan prototip. Misalnya, Verheyen 1997, Lorenzen et al. 2007, Baik et al. 2009, dan desain sistem pertanian berbasis model. Shelley Rosing 1997, Bargatz 2010. Diberi makanan oleh hasil dan proses melalui studi simulasi, pengujian hipotesis statistik, dan analisis kelompok. Dari kelompok penelitian yang sebagian besar bekerja stasiun eksperimen gambar, kami mendapatkan sini bahwa ahli agronomi akan ditempatkan pada posisi yang lebih baik untuk menangani intensifikasi ekologi jika mereka diversifikasi dan menganalisis pengetahuan tersebut. Diversifikasi sumber pengetahuan dapat mencapai satu, manfaat kemajuan untuk ilmu tanaman. Dua, mengambil pelajaran dari fungsi ekosistem alam, memadu desain dan pengelola sistem agroekosistem, dan merangkul pengetahuan petani lokal. Metode ini menilai sumber pengetahuan ini tentu beragam dan dapat diperluaskan ke penambangan data dan meta-analisis dari kumpulan data besar yang berisi informasi heterogen, analisis komparatif agroekosistem pada skala yang berbeda. Kami menyajikan di sini argumen untuk penelitian agronomi lebih lanjut dalam dua domain terkait ini. Sumber dari pengetahuan yang ada: agronomi pengetahuan, ilmu tanaman, genetika, ekofisiologi, alami ekosistem, berfungsi pengetahuan petani dan pengetahuan. Data generasi modelen turun tanda panah di stasiun pertanian percobaan, survei partisipatif, riset, analisis perpaduan, studi simulasi, statistik, pengujian hipotesis, analisis grup, penilaian lokal, mata analisis dan data pertambangan. Studi komparatif agroekosistem. Major activity Eveneus, minor activity Eveneus, pengetahuan inovatif tentang agroekosistem untuk sistem. Ahli agronomi yang terlibat dalam desain dan evaluasi tanah sistem seiring menggunakan deskripsi tanaman yang disederhanakan. Montaigne 1977. Meskipun ketersediaan model yang lebih mekanistik yang mensimulasikan fotosintesis, kanopi, Spitzer DDK 1986, Dipuri dan von Galder 1997. Dalam deskripsi yang disederhanakan, ini kanopi yang dipresentasikan sebagai daun besar memotong radiasi aktif fotosintesis dan
mengubah menjadi biomasa. Percabangan umumnya dianggap sebagai hasil dari kompetisi antar tanaman. Nutrisi ini mineral dipresentasikan sebagai fluks sederhana dari tanah ke air tanaman tergantung pada kandungan mineral dan air tanah. Representasi yang disederhanakan tersebut terbuka, cukup, dan sangat berhasil untuk desain sistem tanam. Selain itu dipresentasikan dan oleh canggih yang diproseskan dalam dasar kehidupan, tanaman yang diterapkan dalam model yang lebih kompleks dan tidak sertakan merata meningkatkan kemajuan model tanaman untuk memprediksi perilaku dalam berbagai kondisi yang berfluktuasi. Oleh karena itu, representasi seperti itu jarang digunakan. 2. Diversifikasi sumber pengetahuan untuk memadu dan intensifikasi ekologi. 2.1 Memobilisasi kemajuan dalam ilmu tanaman. Ada kemajuan luar biasa dalam ilmu tanaman dalam beberapa dekade terakhir. Dengan penjelasan rinci tentang determinisme genetik yang lingkungan dari perkembangan pertumbuhan dan produksi tanaman. Kemajuan ini dimungkinkan khususnya dengan meningkatkan kami untuk membedakan proses seluler dan molekuler, didukung oleh kemajuan eksponensial dalam teknik laboratorium dan kapasitas untuk menganalisis massa dan data genom. Misalnya, Tordillo dan Tuboroso 2010, pengetahuan tentang kehidupan tanaman yang sangat kompleks ini sering dikembangkan dalam lingkungan yang disederhanakan jauh dari kenyataan teladan petani. Hal ini telah menyebabkan melebarnya kesenjangan antara tujuan peneliti, ilmuwan tanaman, dan ahli agronomi. Kami menyoroti secara singkat dengan beberapa contoh cara di mana ahli agronomi dapat memanfaatkan kemajuan dalam ilmu tanaman untuk merancang sistem tanam yang intensif secara ekologis. 2.1.1 Tampilan baru pada dasar-dasarnya. Efisiensi penggunaan hara juga jelas merupakan poin kunci dan efisiensi ekologi. Salah satu isu yang paling penting adalah mengurangi penggunaan pupuk nitrogen yang mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pertanian pada bahan bakar fosil dan mencegah penggunaan kesehatan dan lingkungan tanpa menurunkan produktivitas. Kalwais 2008, Spets 2010. Menurut Spets 2010, ilmuwan tumbuhan telah menyelidiki secara rinci pertukaran nitrogen antara akar dan lingkungan. Jackson ke 2008, kaca 3 merangkum faktor-faktor yang menurunkan efisiensi penyerapan nitrogen berdasarkan pengetahuan molekuler dan data empiris. Penurunan aktivitas transportasi nitrogen dan tingkat penyerapan nitrat mengikuti peningkatan konsentrasi amonium tanah, suhu rendah dan radiasi insiden. Mekanisme ini dapat menjelaskan setidaknya sebagian untuk variabilitas tinggi efisiensi pemupukan yang diamati dalam percobaan lapangan. Mereka juga memberikan kami peluang untuk meningkatkan pengelolaan nitrogen di dalam tanah. Secara lebih umum, cara tumbuh memanfaatkan mekanisme adaptasi untuk mengatasi penipisan mineral telah dipelajari secara ekosistem secara geologis. Grossman dan Takahashi 2001. Menurut Grossman dan Takahashi, ahli agronomi dapat menggunakan pekerjaan untuk menentukan batas di mana lingkungan tanaman harus ditampung untuk menghindari reaksi tanaman yang tidak menguntungkan. 2.1.2 Tumbuhan yang dibudidayakan dan lingkungannya, biologisnya. Sejak pertengahan abad akhir artifisialisasi pertanian secara bertahap telah menyebabkan para agronomi kurang memperhatikan komponen biologis. Ladang agrogeologi telah muncul sebagai reaksi terhadap penyederhanaan sistem yang berlebihan ini.
menempatkan komponen biologis kembali ke jantung sistem Arkeley 1989 dan menghasilkan pengembangan pandangan agroekosistem Conway 1987. Namun demikian praktik agronomi umumnya sebagian besar masih mengabaikan interaksi biologis di bidang budidaya dan ahli agroekosistem. Lagi meningkatkan perlunya pendekatan empiris dan pendekatan holistik untuk agroekosistem. Temuan baru dalam ilmu tanaman mengenai hubungan antara tanaman dan lingkungan biotik sekitar baru-baru ini muncul dan sangat menarik. Studi interaksi antara akhir dan mikroorganisme tanah dan mikroorganisme telah mengungkapkan adanya proses yang sangat penting bagi ahli agronomi. Beberapa interaksi sangat akrab seperti antara bakteri asotrofik endofit lainnya dan rumput atau asarial juga ada dan mungkin. Studi interaksi antara akar dan mikroorganisme tanah dan mikroorganisme telah mengungkapkan adanya proses yang sangat penting bagi ahli agronomi. Beberapa interaksi yang sangat akrab bagi ahli agronomi termasuk fiksasi nitrogen dengan simbiosis antara Rhizobium sp dan polong-polongan yang bukan polong-polongan. Mehobob of tahun 2009. Tanaman asosiasi lain seperti antara bakteri astrofik evolusis lainnya, rumput atau areal. Juga ada mungkin biotik yang tidak menguntungkan perlindung terhadap atau peningkatan resisten terhadap patogen. Sorters dan Nowak tahun 2000, Pierce dan Denison tahun 2008. Apapun jenis mikroorganisme yang dipertimbangkan spesies atau genotip tanaman mendorong seleksi komunitas bakteri yang menentukan manfaat mutualisme tanaman. Foster perbaikan dalam bakteri komunitas Rhizobakteri tanah memungkinkan untuk menunjukkan bahwa genotip tanaman bakteri yang modifikasi pola aspirasi. 2009 pemahaman tentang genotip tanaman dan memungkinkan untuk menentukan dasar genetik mekanisme dan pemanfaatan varian genetik yang untuk menggunakan manipulasi Foster Ryan dengan 2009. Pemanfaatan varian genetik untuk pengelola dan menemukan komunitas Rhizosphere Ryan tahun 2009. Sesi Rhizosphere dan ini dan manfaatnya bagi tanaman juga sangat tergantung pada sistem tanaman sehingga masuk akal untuk menyimpulkan bahwa sistem tanam yang diadaptasi termasuk rotasi tanaman dan langkah pengelolaan tanaman juga dapat memungkinkan efisiensi kemanjuran dari Rhizobium. Asosiasi legum juga sangat tergantung pada sistem tanam melalui efek praktik dan sifat fisik dan kimia tanah. Status akhir Spirit et al. 1987 bahwa efek ini sudah diketahui dengan baik tetapi harus dipertimbangkan dengan perkembangan genomik, modulasi, dan kacang-kacangan baru. Keseluruhan Rhizobakteri, endofit, dan efek yang berpotensi memungkinkan pada pertumbuhan melalui peningkatan. Ini dengan Rhizobakteri endofit tergantung keselangsungan hidup komunitas bakteri yang pada giliran tergantung pada pengelolaan tanah. Tanaman Boven dari Vol 1999. Acosta Martinez tahun 2008. Salah satu cara pengelolaan tanaman yang memulasikan untuk komunitas mikroba dan pengaruhnya terhadap surat akar. Selain itu mengubah sifat kimia dan tanah, surat akar terbukti mempengaruhi salah satu aspek interaksi komunitas tanaman tanah yang paling sering diabaikan oleh ahli agronomi tidak langsung oleh pengelolaan tanah untuk penggunaan pupuk pestisida yang pengelolaan tanaman di udara. Keles dan Kanofi 7.
Jaringan dibentuk jamur di antara tanaman dapat menyediakan rute utama untuk transfer mineral di tanaman. Eka 2003 dan Davis Eden Ayrton 2009. Baru-baru ini meninjau kemungkinan pembentukan shipment antara spesies tanaman yang berbeda. Signifikansi ekologisnya dan manfaat yang dihasilkan, mereka menemukan bahwa ada banyak kemungkinan dalam mendorong pertumbuhan tanaman yang paling umum. Dengan poloporon, mikroorganisme tumbuhan pada tanaman interaksi X tanaman son dari 2009 dan komposisi kemungkinan mikroba mendorong pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Lemangkung et al. 2009. Interaksi tanaman, mikroba, organisme, dan rekayasa untuk manajemen varian dari 2009. Di luar terkini tentang interaksi akar mikroorganisme, tren dalam jasa ekosistem yang dipasok oleh sistem tanam. Dalam situasi pertanyaan berbeda, berkat wawasan dalam sekarang tersedia kontribusi ahli agronomi di tingkat sistem dapat dibangun di atas pengetahuan holistik daripada empiris seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh terbukti dalam pertanian presisi. Kolbam et al. 2004. Interaksi antara bagian udara, tanaman, dan lingkungan biotik sekitarnya juga dijelaskan secara rinci dalam beberapa tahun terakhir. Jalur metabolisme di mana tanaman bereaksi baik secara lokal maupun sistemik terhadap infeksi dan luka semakin dikenal di Brexis dan membuat beberapa melakukan profil dan tensinya tanaman. Temuan dapat di Rovel 2008. Namun sistem mungkin tergantung pada interaksi genotip menggunakan Lockout 2009. Selain itu kemungkinan memperoleh beberapa jalur ini dengan sengaja dengan teknik yang tepat. 2.1.3 Cara untuk meningkatkan penggunaan ilmu tanaman untuk mengaktifkan ekologi. Dua bagian sebelumnya menarik rinci dan tekstur ekstentif dalam ilmu budidaya ilmu tanaman. Sebaliknya membahas tentang contoh kemajuan terkini dan kemungkinan manfaat yang diperoleh ahli agronomi kemajuan ini. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pertimbangan lebih dekat ilmu yang tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan kemajuan dalam mengenai arsitektur dari 2009 biologis bunga, misalnya box tahun 2004. Beranak korupi ini misalnya menurut 2008, proses pemisahan Robert et al. 2002, misalnya jauh di dalam tanaman, lauk dan bekas 2006. Misalnya juga sangat dipotensialkan menarik bagi ahli agronomi yang bekerja pada verifikasi ekologi karena mereka dapat menentu tanaman menghindari dan pemahaman tekanan yang rusak. Namun upaya besar masih diperlukan meningkatkan hasil dari individual atau organ untuk memeriksa bahwa kemajuan di suatu bidang tidak terkait dengan kelemahan para bidang yang tersedia untuk membangun sistem tanaman baru yang lebih efisien atau produktif dalam penggunaan sumber daya. Seiring dengan perluasan sistem yang sederhanakan dan oleh karena itu dapat dalam sistem termasuk fasilitas antara tanaman panjang dan Nair 1999 8.9. 2.2 Belajar pelajaran dari fungsi yang ekosistem dan strategi desain pengelolaan agroekosistem dan menurunkan pengamatan ekosistem alami dapat memberikan yang sangat untuk mendesain ekosistem agroekosistem mencapai pada asumsi pada sistem beradaptasi dengan kendala lokal karena proses seleksi dalam yang panjang Watson dan Frisch 1998 or 1999. Oleh karena itu diasumsikan sebuah ilustrasi demikian disediakan untuk menyediakan tanaman dengan perkenalan pada dinamika populasi. Jangan Taufik yang menyediakan ekosistem akhir dan layanan seperti penyerbukan dikelola dengan berbagai metode pengendalian untuk membatasi kehilangan hasil, peningkatan keragaman spesies tanaman, dan sistem meniru ekosistem dapat memungkinkan musuh alami mengendalikan hama dan menghasilkan jasa ekosistem. 2.1 Apa yang dimaksud dengan meniru ekosistem alami? Hanya ada beberapa upaya praktis yang merancang agroekosistem dari
alam Jackson dan merupakan rumput di tengah rumput menciptakan campuran tangan yang melakukan untuk lokal yang banyak pada pengelolaan keragaman hayati lokal. Sistem ini juga dapat meniru fungsi struktur sistem ini, alam ini. Misalnya sistem tebas dan bakar dan dianggap dengan meniru perilaku alam seperti bakaran, sistem agroforestry di daerah tropis lembab meniru struktur fungsi hutan-hutan hujan berdasarkan Oxford 1999. Sistem tropis lembab tampaknya sangat cocok untuk menerapkan konsep mimikri alam. Hanya beberapa praktis untuk agroekosistem dari Jackson Adam dan diketahui diremehkan oleh beberapa ahli agronomi. Seringkali berdasarkan pada pola sistem ini juga dapat dianggap sebagai ahli dan pengamatan ekosistem alam mendekat dan generasi lembab meniru struktur dan fungsi yang hutan hujan berdasarkan Oxford 1999. Ekosistem tampaknya bercocok untuk menerapkan konsep pemikriman dalam sistem agroforestry di daerah tropis. Sebab berdasarkan pada model dan hujan tropis sangat tersebar luas Asia dan Osean Afrika dan Amerika Latin. Sistem seperti itu yang memberikan penghidupan penduduk dan jasa untuk ekonomi utama. Sekian 1995. 1. Agroforestry berbasis kakao dan kamerung yang Costa Rica dan adalah cara ahli di mana masyarakat petani ekosistem alam. Mekon Report 1995-2007, Scrum 2001 sampai 2004. Dasar ilmiah dari paradigma memikirkan bagaimana tetapi harus dipelajari. Dalam praktiknya sebagai besar masih belum diketahui. Dan Novik Omken 1999 menunjukkan dua prinsip di desain agroekosistem berdasarkan memikirkan sistem alam. Zona pedoklimat. Pedoklimat tertentu menurut yang agroekosistem juga harus meniru keragaman jenis yang ada di dalam ekosistem, sehingga menjaga keanekaragaman ekosistem dalam di zona tertentu. Yang pertama dari prinsip yang cukup tetapi harus berluas efek memang. Yang banyak ekosistem hanya ekosistem yang ada di areal sama mungkin terlalu membatasi, beberapa bagus mungkin muncul studi sistem yang sangat jauh. Menurut prinsip kedua, desain ulang ekosistem dan konfigurasi yang lebih intensif secara ekologis menjalankan diversifikasi mereka. Hal ini terjadi misalnya di Kubang, mana petani skala mereka yang terbatas kurang atau kurangnya input pertanian untuk mempertahankan produktivitas Insight 2009. Sistem diverifikasi dihasilkan secara energi lebih efisien, kurang bergantung eksternal, produktivitas dan beradaptasi, dan teguh diversifikasi agroforestry dalam paradigma. Memikirkan dalam dan mendapatkan meningkatkan jumlah ekor spesies tumbuhan bahwa hewan relevan pertanian beruang dan waktu atau melalui agroforestry bagi bagian keanekaragaman hayati. Ekosistem alami setidaknya karena 3 alasan. Pertama, tujuan baru-baru ini tentang pengetahuan lebih seiring daripada keanekaragaman spesies. Howard Park 2005. Karena tujuan adalah untuk meningkatkan fungsi ekosistem melalui ekologis dan bukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Spesies sendiri dan agroekosistem ahli agronomi harus konsentrasi identifikasi tingkat keanekaragaman hayati yang fungsional menghasilkan ekspresi properti yang menarik. Seperti yang ditujukan oleh Utama 1999 bilang yang menjawab pertanyaan yang berapa banyak. Hayati yang cukup alam konteks agroekosistem yang meniru alam tingkat keanekaragaman yang dianggap memadai sangat tergantung pada tujuan kriteria yang digunakan. Untuk evaluasi selain itu, sifat-sifat yang menarik mungkin muncul dari organisasi spesies dan polar spesies daripada murni daripada pelajaran yang didapat dari studi ekosistem di alam membahas agronomi, nutrisi yang landscape dan yang kompleks mungkin berguna untuk mengoptimalkan pengelolaan nutrisi dari area yang bekerja oleh manusia oleh komunitas yang sistem alam dapat memfasilitasi desain strategi perlindungan tanaman baru dan pemahaman tentang ekosistem alami seharusnya penggunaan ini. Ekosistem akhirnya pendekatan dan didasarkan pada penyeluruh ekosistem alam.
yang tidak mau ditargetkan. Sebaliknya, ekosistem yang mengoptimalkan aspek yang berbeda-beda yang mencapai tujuan untuk menghapuskan mineral yang tergantung dalam produk pertanian. Agroekosistem sebagai sesuai yang kompleks. Agroekosistem adalah yang memadukan dinamika sosiologis, ekologis, dan misalnya interaksi sistem yang kompleks, dinamis, heterogen secara spesial, interaksi pada skala yang menghasilkan sifat yang muncul. Memanfaatkan sumber daya bersama, mekanisme, hingga peraturan seiring dengan untuk mencapai tujuan untuk kualifikasi 1987. Kapasitas petani untuk mencapai dan mekanisme pengaturan yang memiliki definisi yang agroekosistem yang luas sesuai dengan sifat juga beragam petik dan pertanian pengetahuan perasaan sesuai dengan berasal dari kondisi mikroklimat lokal. Ini terletak diganti agensi manusia yang mewakili sumber pengetahuan untuk penelitian agronomi. Dilihat di bawah. Di bidang budidaya manipulasi pertanian, perhitungan dinamika interaksi sosiologis dan ekologis. 2.3 Pengetahuan petani, keahlian awam, polarisasi, dan integrasi ke dalam pengetahuan ilmiah. Petani tidak hanya mengandalkan hasil yang dikeluarkan penelitian agronomi untuk mempresentasikan agroekosistem mereka. Mereka memanfaatkan pengetahuan dari yang jauh lebih luas berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Yang pertukaran petani dan penasihat lain sehingga membangun keahlian sendiri. Keahlian berkarakter butuh untuk bertindak pun tingkat pengetahuan agronomi yang tersedia, baik lingkungan ekonomi sosial dari situasi yang mana dibangun berdasarkan sebelumnya. Tahun 2003 kita menganggap petani mengalami hal meskipun didominasi memerlukan antinomi karena pengetahuan berbasis pengalaman dan keberangkatan pengetahuan ini terbatas di ruang lingkup yang tidak memberikan karakteristik pemahaman yang lebih luas dan efektif pada petani tentang pengetahuan ilmiah atau ahli pengakuan ini. Keahlian awam merupakan pengetahuan yang tertangan dengan dominan kedokteran, misalnya beradaptasi perawanan dengan reaksi pasien untuk seperti yang diamati oleh dokter dan pasien industri, terutama untuk masalah deteksi yang pabrik atau operasi mesin. Namun meskipun nilai keahlian awam ini diakui tidak digunakan untuk membangun dan memperluas pengetahuan ilmiah saat ini, tetapi untuk menyesuaikan penerapan alam situasi lokal. Anderson 2010. Petani dapat mengamati dan menemukan dan sendiri tetapi juga sistem lain, baik pertanian dan interaksi antara sistem ini. Mereka dapat juga memperoleh pengetahuan eksperimental dalam sistem mereka sendiri. Mereka seiring bersedia melakukan dan karena itu melakukan eksperimen dalam pengoperasian ekosistem mereka sendiri. Mengevaluasi respon sistem terhadap keputusan mereka ini menghasilkan sebagai jenis pengetahuan ketiga hadapkan dengan mengamati atau belajar dari ekosistem alam. Petani memperoleh pengetahuan serupa dengan apa yang umumnya disebut sebagai lokal tahu, pengetahuan ekologi tradisional Berkas 1999. Dari generasi-generasi mereka juga dapat membangun pengetahuan tradisional tidak secara khusus, disempurnakan oleh adaptasi bertahun-tahun. Lihat bagian sebelumnya. Set eksperimental melakukan mereka membangun campur tangan pengetahuan berbasis pengalaman yang eksperimental banyak yang ini mempertimbangkan penggunaan dan tapi sebagian besar berfokus dalam penggunaan pengetahuan ini untuk pengelolaan sumber daya alam termasuk sistem perikanan kehutanan yang lebih mirip kegiatan pendanaan substansi pada sistem desain itu. Peningkatan pertanian produktivitas sistem lebih sedikit penelitian secara langsung. Menyelidiki pengetahuan petani, studi yang telah dilakukan dalam domain ini sebesar meneliti validasi pengetahuan, misalnya Ramson 2003, Friedman 2007, Wright 2009.
atau mempertimbangkan adaptasi lokasi lokal dari solusi yang lebih umum. Misalnya Steiner 1998, folder folder 2010. Namun pengetahuan petani tidak hanya menilai untuk aplikasi dan untuk adaptasi pengetahuan agronomi untuk kasus tertentu. Ini juga dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan agronomi yang tersedia. Lihat contoh disajikan. Kami akan mempertahankan poin ini dan mendiskusikan sebagai masalah yang angkat di bawah ini. 2.3.1 Nilai pengetahuan petani untuk agronomi. Kami akan menganalisis secara terpisah keahlian awam yang dihasilkan dari aktivitas petani dan interaksi dengan sistem mereka sendiri. Pengetahuan yang lebih tradisional yang lebih dikembangkan oleh beberapa petani masyarakat dan waktu ke waktu. Nilai keahlian awam untuk agronomi yang pengembangan dukungan kepada petani telah diakui selama beberapa waktu, misalnya pada 1996, Baartz dan De Veert 1999. Keahlian awam ini dapat membantu untuk membesarkan pengetahuan agronomi. Saat ini dengan berbagai cara, pertama petani mengoperasikan agroekosistem mereka, bahkan oleh karena itu mereka mengembangkan pengetahuan berbasis pengalaman yang mengisi beberapa kesenjangan dalam pengetahuan ilmiah. Namun seperti disebutkan di atas, pengetahuan berbasis pengalaman seringkali berbatas pada khusus petani itu sendiri. Sedangkan pengetahuan ilmiah harus lebih umum. Kedua, beberapa praktik tradisional berdasarkan dan pada pengamatan ekosistem alami. Chalmers lebih umum. Kedua, beberapa praktik tradisional didasarkan pada pengamatan sistem dan Kalmatz dan Fabricus 2007 misalnya menunjukkan bahwa para ahli lokal dengan menggunakan pengetahuan ekologi mereka untuk mengajukan penjelasan untuk perubahan dalam sistem mereka. Beberapa juga memberikan pengetahuan ilmiah, namun para ahli lokal juga memiliki penjelasan yang lain yang berakal dan pada pemahaman yang sistem yang lebih mudah, yang lebih umum. Sistem pertanian tradisional juga dapat menjadi sumber pemahaman yang inspirasi, menunjukkan bahwa sistem tradisional lokal dihasilkan dengan metode berkelanjutan, sedangkan ini proses evaluasi berdasarkan penggunaan indikator yang menganalisis melalui adaptasi metode yang ada di penulisan memperoleh dan pemahaman tentang ilmiah. Seringkali mereka menunjukkan bahwa pengetahuan lokal memberikan cara yang tepat untuk efisiensi dan menilai praktis pengelolaan terhadap hutan. Hal yang sama ditemukan oleh definisi menilai dampak pengelolaan terhadap tomat rumah kaca yang Temartek 2006. Hasil digunakan konsep ketahanan tanaman sebagai indikator dalam sistem pakar mereka yang mengendalikan iklim rumah kaca harian untuk produksi tomat. Kekuatan tanaman tomat muda oleh petani tanaman tomat rumah kaca berdasarkan sedangkan pengamatan warna yang bentuk tanaman dan buah pada tanaman. Warna tanaman secara keseluruhan, para ilmuwan menghubungkan pengamatan ini dengan keseimbangan generatif sehingga vegetatif tanaman dan kemampuannya untuk melakukan fotosintesis. Gevaerts et al. 1997 tanpa yang dapat memodelkan ini secara formal. 4. Pembahasan dan kesimpulan secara keseluruhan. Jalan baru yang luas tampak terbuka dalam agronomi untuk memadu intensifikasi ekologi. Kami telah mencoba di sini untuk mengidentifikasi sumber pengetahuan dan metode baru dan untuk pertimbangkan perang potensial mereka, analisis penggunaan dan optimalisasi regulasi. Biologis dalam agroekosistem adalah intensifikasi ekologi yang paling dipromosikan. Pendekatan ini seiring melibatkan kepuasan dasar-dasar pengetahuan agronomi untuk mencapai komponen biotik di sistem dan di interaksinya. Analisis ekologis dari keseluruhan ini sangat penting dan investasi lebih lanjut dalam pendekatan diperlukan. Ini akan melibatkan perluasan pengetahuan agronomi melalui
penelitian klasik yang melibatkan pembuatan dan sebagian besar melalui pendekatan eksperimen, analisisnya melalui studi simulasi atau pengujian statistik. Pendekatan yang kami usulkan melengkapi upaya untuk meningkatkan pemahaman kami tentang peraturan biologis makro dan pengetahuan ini dan intensifikasi. Ekologi memang perluaskan dan pengetahuan ekosistem alam dan pengetahuan sebagai pasal berkaitan dengan regulasi biologi secara fundamental ekosistem dengan pendekatan ilmiah. Pengetahuan ke hasil penelitian ilmu tanaman lebih bisa berdapatkan sebagai contoh perluasan sumber. Pengetahuan ke penelitian berdebatkan sebagai perluasan sumber. Tanaman tidak dipastikan dengan resisten dan nilai tunggal. Ahli agronomi mereka juga mengetahui dan terpilih tanaman. Agronomi masih memperoleh melalui uji dan pembelaan stasiun perluasan sumber pengetahuan dan ekosistem yang menyoroti metode alternatif pembuatan data. Hal ini giliran dan metode data baru gentengan seperti meta-analisis studi banding. Jalan baru yang diuraikan ini akan membutuhkan inovasi yang besar. Tanaman harus disaring secara oleh kelompok ahli agronomi dan ilmuwan tanaman yang untuk mengidentifikasi hasil yang paling menjanjikan untuk digunakan dalam identifikasi ekologi. Pertama harus dibuat. 1. Sebagian besar pengetahuan ilmu tanaman potensi penggunaan alam agronomi berdasarkan pada genetik karena ekspresi yang tergantung pada kondisi lingkungan tanaman dalam interaksi ekologi dan membutuhkan klasifikasi dan identifikasi genotip yang sesuai. Interaksi lingkungan untuk mempengaruhi sistem tanaman, tanah, dan kondisi iklim. Lihat artikel 2007. 2. Semua dimensi pengelolaan sistem tanaman dapat memanfaatkan pengetahuan yang lebih besar dan biologi tanaman ekologi. Tanah urutan tanaman, urutan rotasi tanah dan pengelolaan tanaman selalu dan lain-lain. Selain itu, sebagian besar masalah yang tingkat logis dapat diatasi dengan peningkatan hasil pengurangan dan dapat melalui efisien yang baik dan penurunan penggunaan pestisida melalui metode perlindungan tanaman baru. Makalah ini terbatas untuk beberapa contoh. Penggunaan pengetahuan ketiga, makalah ini terbatas untuk memperkenalkan contoh pengetahuan makalah dan karena penelitian antara ahli agronomi yang ilmuwan tanaman tidak ada yang punya pembesar di daftar ini. Telah dilakukan untuk sistematis melacak hasil ilmu tanaman penggunaan dalam desain sistem tanah. Pelacakan hasil seperti itu publikasikan oleh tetap menarik. Penggunaan pengetahuan yang berkaitan dengan ekosistem memerlukan klarifikasi pengetahuan mengenai apa yang dipelajari bagaimana untuk masing-masing sifat agronomi ekosistem yang ingin ditingkatkan oleh intensifikasi ekologi. Hal ini menunjukkan kemungkinan tindakan langkah kebijaksanaan bagi ahli agronomi yang ingin meniru ekosistem alami pemilihan fungsi yang ingin ditingkatkan oleh ahli agronomi, misalnya manajemen spesies, identifikasi dalam ekosistem alami, karakteristik organisasi spesies, identifikasi strategi vegetasi, varietas spesies dan ruang dan faktor lain-lain. Yang memodifikasi fungsi-fungsi ini didefinisikan untuk fungsi kualitatif dan kuantitatif yang menghubungkan sifat fungsi transposisi ke kondisi pertanian penggunaan fungsi-fungsi ini untuk mendesain ekosistem dengan tujuan tertentu memeriksa bahwa ekosistem bukan fungsi yang ditargetkan tidak memiliki sifat yang tidak diinginkan. Prosedur ini tampak jauh lebih kompleks dan lebih dekat dan sederhana mencoba merancang yang belum mapan metode khusus dan tahap interpretasi dari domain yang atau dikembangkan. Persyaratan proses tersebut dan digunakan dalam manipulasi data dan digunakan untuk menyimpulkan bahwa tingkat pengawasan seperti hasil pengetahuan lokal dibangun dalam sistem pengetahuan tertutup Hafiz dan Royles 2010 yang karena itu tidak dapat dianalisis secara murni dan dari segi isinya relevan dengan agronomi atau ilmu ekologi. Itu juga harus dapat dipandang proses yang mengarah pada
pada pengetahuan ini. Bagaimana dibandingkan misalnya analisis yang transferasikan oleh secara manfaat teori dan metode argumentasi yang dikembangkan dalam kecerdasan buatan Mount dan Faraday 2009. Penggunaan metode meta-analisis yang memanfaatkan identifikasi ekologis dari pengalaman luas yang agronomi secara tradisional tidak diatur dengan pertimbangkan persyaratan meta-analisis berikutnya. Sebagai konsekuensi perlu diupayakan besar untuk menyesuaikan metode dengan cara data yang ada dan untuk menetapkan pedoman yang berkekuatan data lebih lanjut. Akhirnya studi dibanding pertanian seringkali tetap deskriptif dan tidak terlalu berorientasi pada hubungan antara struktur dan fungsi agroekosistem tidak dilakukan lagi merupakan tantangan baru ini. Peneliti agronomi mengatasi tujuan ini akan memerlukan pengembangan pedoman untuk memilih lokal, metode karakteristik penyusup data dan lain-lain. Akhirnya masing-masing dari topik yang diuraikan mungkin organisasi dalam pengetahuan konsep keterampilan teknis bersama. Penggunaan metode meta-analisis yang untuk menginterpretasi dari ekologis pengalaman yang luas di daerah peneliti lain. Saya mengikuti pedoman yang terbukti efektif, namun demikian posisi data dan agronomi secara tradisional tidak diatur untuk mempertimbangkan persyaratan meta-analisis berikutnya. Sebagai konsekuensi diperlukan upaya pemasaran menyesuaikan metode dengan mata agronomi yang ada untuk menetapkan pedoman untuk pembuatan data lebih lanjut. Akhirnya studi dibanding pertanian seringkali tetap deskriptif dan tidak selalu berorientasi. Itulah hasil presentasi dari tugas keempat mata kuliah pertanian berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.